kondisi di bagian beltnya ini lebih parah, lihat. Honda lagi guys. Kembali lagi di channel YouTube Domo Transmisi guys. Mungkin kali ini gue bakal banyak hatersnya ya. Kenapa? Karena nanti ini secara berturut-turut akan ada 4 video Honda HR-V yang pengerjaannya overall semua. Untuk unit kali ini gue akan mengulas nih satu unit mobil HR-V yang kilometernya baru 140.000. Nah, kalau misalkan di video sebelumnya teman-teman lihat itu HR-V-nya beltnya baru rontok aja. Nah, kalau misalkan kasus ini berbeda. Kasus ini kemarin mobilnya di towing dan kondisi di bagian belt CVT-nya ini putus total. Nah, tapi sebelum kita mau masuk ke pengerjaan sini, gue pengen mengasih tahu dulu mobil apa aja yang lagi ada pengerjaan. Mobilnya sebenarnya itu aja ya. Nah, pertama ada mobil HR-V 4 biji di sini. Udah nggak aneh ya. Kilometer 160.000, 170.000, 140.000. Nah, itu di bagian belt CVT-nya semua ada problem. Nah, terus ada mobil Alphard di sini yang pengerjaan overhaul. Mobil ada lagi mobil Ford EcoSport, terus Alphard Gen 1, terus ada lagi mobil Terios itu overall Matic, gue baru sadar. Terus ada lagi mobil Avanza di CVT. Nah, oke lah, tanpa berlama-lama lagi gue nggak mau bikin Honda lovers kepanasan karena melihat banyak masalahnya tanpa ada solusi. Kita langsung aja masuk ke solusi Honda HR-V ini. Let's go. Oke teman-teman, sekarang kita lagi ada di unit kedua nih, mobil HR-V. Kemarin gue mau reminder lagi, kemarin ada 3 mobil HR-V ya. Di video sebelum ini itu HR-V-nya kilometernya baru 166.000. Nah, untuk gearbox yang sekarang ini kilometernya sedikit lebih rendah di 140.000. Nah, cuma kondisi di bagian beltnya ini lebih parah, lihat. Ini beltnya udah rontok semua, terus nah, jadi kilometer lebih rendah, terus tapi masalah lebih parah. Nah, jadi buat teman-teman nih, teman-teman kan nggak pernah tahu ya kondisi di bagian dalaman gearbox itu seperti apa. Apakah dalamannya ada rontok atau cuma gram-gram yang biasa. Nah, ada bagusnya teman-teman ganti oli metis setiap 20.000 km. Jadi teman-teman setidaknya terhindar lah dari kasus belt CVT-nya sampai putus seperti ini. Minimal waktu udah mulai rontok teman-teman aware lah. Jadi bisa langsung datang ke Domo Transmisi untuk diganti di bagian belt CVT-nya ya kan. Nah, kalau teman-teman nggak cocok dengan harga dealer yang gantinya segelondongan, teman-teman bisa lah langsung aja datang ke kita untuk konsultasikan masalahnya. Kenapa? Karena di kita ini sistemnya repair ya, jadi harganya pasti jauh lebih bersahabat. Oke, kita lanjut lagi untuk pengerjaannya seperti apa. Let's go.
Oke guys, sekarang kita udah selesai pengerjaan dan gue udah sempet tes sedikit dan ternyata hasilnya sangat memuaskan. Nah tapi nggak abdol kalau kita nggak review hasil pengerjaannya. Nah ini gue menunjukkan sedikit ya. Ini kilometer mobilnya yang 142.000. Kemarin ini kalau nggak salah habis waktu pengerjaan itu kelihatan banget ya, beltnya tuh bener-bener pecah banget. Nah jadi buat teman-teman buat teman-teman yang punya mobil Honda, waspadalah ya. Jadi jangan sampailah kasus belt CVT ini putus karena ini kan di mobilnya kemarin di towing dari Salemba setahu gue, dari dealer resmi. Jadi nggak cocok sama harga dealer, terus lebih cocok ke harga domo transmisi untuk kita perbaikin di bagian maticnya. Oke lah, kita langsung maju aja. Kita coba tes pertama dari perpindahan giginya ya, dari N ke D. Coba, oke, maju nggak ada masalah. N ke R. Oke, R juga nggak ada masalah. Ke D lagi sekali lagi. Oke, nggak ada masalah. N ke R. Oke, nggak ada masalah. Ini tinggal di kaki-kakinya, ini ada PR nih di bagian as roda dalamnya, serasanya gue ya. Nah ini kita udah tes maju mundur, berarti sekarang kita tinggal tes akselerasinya. Oke, let's go. Oke, kita langsung coba tes drive aja. Ini kita mau tes akselerasinya. Wih, responsif sekali ini. Udah no slip, ya adalah slip normalnya mobil matic, tapi udah jauh lebih responsif. Nah sebenarnya kalau teman-teman punya mobil Honda CVT ya, salah satu ngerawatnya tuh cara berkendara teman-teman. Jadi semakin teman-teman cara berkendaranya itu bagus, biasa kan semakin awet juga di bagian umur belt CVT-nya. Nah, tapi kalau semakin teman-teman kasar menggunakan mobilnya, nah udah kakinya kalau lupa daratan, nah, udah itu hancur, itu rungkat di bagian gearboxnya. Ini sebenarnya mobil ini lumayan enak ya kalau dipakai buat selap-selip di kota itu, karena lumayan responsif sih kalau gue rasa sebenarnya. Jadi walaupun mobil ini bobotnya 1 ton ya, tapi oke lah, masih tergolong lincah ini mobilnya. Ya. Lumayan ya, ini akselerasinya nggak ada masalah. Kita bisa langsung coba lanjut untuk tes di bagian tanjakan. Oke, let's go. Pertanyaan pertama dari Yoel Novaliano 8464. Permisi mas, mau tanya, kalau mobil Brio 2025 apakah perlu ganti oli transmisi per 20.000 km atau 40.000 km sesuai buku servis? Terima kasih. Ini pertanyaan bagus teman-teman. Apalagi kan mobilnya masih tahun baru banget ya, itu tahun 2025. Berarti ini orangnya baru beli mobil banget nih. Selamat lah, keren, kalian nggak salah beli mobil lah, Brio keren. Nah kalau misalkan ditanya, misalkan mobilnya tahun baru, berarti ini kan untuk ganti oli pertama kali ya, di 20.000 atau 40.000. Kalau saran gue, kalau misalkan teman-teman baru ngangkat mobil, oke lah awal-awal kalau misalkan mau 40.000 pertama ganti oli matic itu nggak apa-apa. Nah tapi ganti juga sekalian sama filternya. Nah tapi kalau misalkan teman-teman mau ganti 20.000 langsung diganti tanpa ganti filter, itu juga nggak apa-apa. Jadi sebenarnya kalau misalkan masih awal-awal banget ya it's okay lah kalau misalkan teman-teman mau ganti setiap 40.000 km. Nah tapi nextnya setelah ganti 40.000 km, ganti aja setiap per 20.000 km. Kenapa? Karena kan ya teman-teman tahu sendiri ya kasus CVT Honda itu seperti apa. Nah jadi ada bagusnya kalau misalkan setelah ganti oli matic setelah 40.000 km itu per 20.000 km di maintain aja. Kenapa? Nah jawabannya gini, karena untuk menghindari kasus belt CVT putus, itu mereka kan nggak langsung putus, biasa kan akan rontok dulu.
Nah itu nanti ketika rontok teman-teman minimal bisa tahu. Jadi ketika teman-teman ganti oli matic setiap 20.000 km, teman-teman terhindar dari kasus belt CVT putus. Minimal kalau misalkan rontok itu biaya perbaikan nggak terlalu mahal lah. Tapi kalau misalkan sampai putus, pasti biaya perbaikan lebih mahal. Gitu teman-teman jawabannya. Oke nih, ada pertanyaan dari Budi Hartowijoyo 7669. CVT Veloz di bengkel Auto 2000 minta ganti oli di 20.000 km. Bengkel nggak mau, katanya belum 80.000 km. Gimana tanggapan menurut Mas Arya? Ini sebenarnya pertanyaan dilema guys. Kadang kita ingin ngerawat di bagian matic ya, tapi ketika kita ingin ganti oli matic sama buku panduan atau buku servis itu belum jadwalnya. Nah tapi ketika tapi ketika maticnya rusak, mau nggak mau yang punya mobil harus ngeluarin duit untuk beli gearbox baru, bener nggak? Ini sebenarnya pertanyaan dilema banget. Nah, tapi kalau saran dari gue nih ya, karena kebetulan di bengkel juga lagi ada 2 Veloz yang di bagian CVT-nya bermasalah. Jadi ini Veloz yang baru ya. Yang satu tuh kayaknya kilometernya 87.000, itu kita lagi turunin di bagian maticnya. Terus satu lagi itu yang warna hitam, terus satu lagi ada warna silver. Ceritanya orang itu baru beli mobil lelangan. Nah terus kondisi di bagian maticnya tuh ada bunyi. Nah tapi kita belum diagnosa lebih lanjut ya, karena memang mobilnya itu bekas lelangan. Jadi kita saranin untuk pengecekan dulu ke dealer resmi, buat ngecek lagi kondisi elektrikalnya yang lain lah, karena kita takutnya ada masalah dari yang lainnya juga. Nah jadi bagusnya nih, karena gue udah sering lihat kasus CVT Toyota sekarang ada yang bermasalah sebelum kilometernya 100.000. Contohnya kayak Alphard AGH 30. Nah mungkin teman-teman bisa solusi lainnya teman-teman bisa ke bengkel-bengkel spesialis matic atau bengkel-bengkel yang melayani untuk melakukan pergantian oli matic. Nah oli maticnya Avanza itu kan CVT ya. Nah jadi kalau misalkan bawaan dealer dia pakai CVT TMO. Nah jadi teman-teman kalau yang misalkan mau ganti oli matic Toyota Avanza-nya, terus Xenia juga sama, terus Agya juga sama, yang transmisi udah CVT, Rocky Reize itu transmisi udah CVT semua, terus mau datang ke dealer tapi ditolak, udah mending ganti aja ke bengkel-bengkel spesialis atau bengkel-bengkel yang melayani untuk melakukan pergantian oli matic. Nah itu bisa pakai oli maticnya tuh TMO CVT-F. Jadi ada bagusnya ganti 20.000 km guys, tetap saran dari gue. Atau paling telat 40.000 deh di awal, nanti nextnya 20.000 biar transmisi maticnya nggak cepat rusak. Gitu sih jawaban dari gue. Oke guys, sekarang gue lagi ada di tanjakan buat kita tes mobil ini kuat nanjak atau enggak. Jangan sampai kan kalau kita nggak tes tanjakan, tiba-tiba pas orangnya udah ngambil mobilnya tiba-tiba mau naik ke mall, kagak naik mobilnya kan, bahaya. Jadi kita wajib tes tanjakan. Nah kita udah di tanjakan. Nah ini gue tarik di D posisinya. Oke, mobilnya bisa nahan ya, bagus. N, lihat lagi. Oke, bisa nahan. Masuk sekali. Oke, lancar. Sekali lagi ya, kita coba nanjaknya. Kita coba agak jauh sekarang nanjaknya ya, jangan terlalu dekat. Oke lah, cakep. Ini untuk tanjakan udah bagus ya, nggak ada trouble. Tinggal kita lanjut untuk putar-putar. Oke, let's go. Oke guys, kita udah selesai ya ngetes mobilnya. Gue udah ajak kalian untuk tes maju mundur ya kan, akselerasi, terus jadi tanjakan, dan overall ini udah nggak ada trouble lagi mobilnya. Ingat-ingat. Nah terus ingat-ingat nih buat teman-teman yang punya mobil HR-V, kakinya sekolah ya, jangan nggak disekolahin kakinya. Terus paling itu aja sih. Terus ganti oli matic setiap 20.000 km agar kasus belt CVT putus itu nggak terjadi pada mobil teman-teman. Karena ya kalau misalkan sampai putus dan terjadi apa-apa, itu pasti kan biaya perbaikan lebih mahal ya. Pertama kalau teman-teman lagi keluar kota pasti keluar duit towing ya kan. Terus perbaikan juga pasti akan lebih banyak karena part-part di dalamnya akan lebih banyak yang rusak.
Nah, tapi kalau misalkan teman-teman belum sampai putus, baru rontok aja, atau bahkan yang kilometernya udah cukup gondrong nih, misalkan 150.000 atau 170.000, tapi BLCVT-nya belum rontok, teman-teman mau ganti, itu jauh lebih aman. Nah, ingat kalau kita ganti BLCVT-nya tuh di Domo Transmisi kita pakai original ya, jadi udah no worries lah untuk spare part HRV ini, gampang banget, nggak ada kendala sama sekali. Jadi buat apa teman-teman tunggu lagi, jangan nunggu sampai ada musibah baru ngambil tindakan, tapi ambil tindakan dulu sebelum adanya musibah. Oke? Paling segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa kalau teman-teman boleh like, comment, dan subscribe YouTube Domo Transmisi, dan juga jangan lupa untuk follow Instagram kita di Domo Transmisi, dan TikTok kita juga sama. Terus buat teman-teman yang tinggal di daerah sekitar Jabodetabek bisa langsung hubungin nomor admin di bawah ini. Terus buat teman-teman juga yang tinggal di daerah sekitar Bintaro bisa langsung hubungi Domo Transmisi Bintaro. Bandung kita udah ada di Padalarang, terus Surabaya kita udah ada di Lontar. Oke, paling segitu aja untuk video YouTube kali ini. Domo Transmisi, Domomatic. Domo Transmisi, running smooth.